4A Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Pertama, tentang demokratisasi pendidikan. Demokratisasi pendidikan berarti memberikan kesempatan belajar yang adil dan setara bagi semua siswa. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, hal ini bisa diterapkan dengan memberikan ruang diskusi, menghargai pendapat siswa, dan menggunakan metode pembelajaran yang variatif. Hal ini sejalan dengan pendapat Tilar yang menyatakan bahwa pendidikan demokratis harus memberi kebebasan dan partisipasi kepada peserta didik. Namun, di era digital, tantangannya adalah kesenjangan akses teknologi dan banyaknya informasi yang belum tentu benar. Kedua, mengenai konsep pendidikan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa pendidikan itu harus dilakukan secara bertahap dan memperhatikan aspek akal serta adab. Menurut beliau dalam kitab Muqaddimah, proses belajar tidak bisa instan. Jika dikaitkan dengan kurikulum merdeka, konsep ini relevan karena pembelajaran berpusat pada siswa dan dilakukan sesuai tahap perkembangan mereka. Dalam praktiknya di SMP, guru bisa mengajarkan materi secara bertahap sambil menanamkan nilai adab. Yang ketiga, mengenai Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menekankan pentingnya integrasi ilmu, agama, dan sains. Menurut pandangan beliau, pendidikan tidak boleh memisahkan keduanya. Hal ini relevan dengan kondisi saat ini, terutama untuk mengatasi dedikasi moral pelajar. Serta seperti yang dijelaskan oleh Abu Dinata, integrasi ilmu dapat membentuk manusia yang seimbang antara intelektual dan spiritual. Contoh penerapannya adalah mengaitkan ayat Al-Quran dengan fenomena ilmiah. Yang keempat, mengenai Kiai Haji Hashim Asy'ari yang menekankan pentingnya akhlak dan sikap tawadu kepada guru. Dalam kitab Adab Al-Alim wa Muta'alim, beliau menjelaskan bahwa keberkahan ilmu sangat dipengaruhi oleh adab. Dalam konteks saat ini, nilai ini penting untuk membentuk karakter siswa dan mengatasi krisis keteladanan guru. Dan yang kelima, mengenai Ahmad Hasan dari Persis yang menekankan pentingnya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Menurut Deliar Nur, pemikiran Ahmad Hasan lebih cenderung pada upaya pemurnian ajaran Islam. Saya berpendapat bahwa hal ini mengarah pada reformisme karena bertujuan memperbaiki praktik keagamaan agar sesuai dengan sumber utama. Yang keenam, mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang merupakan 3 pilar utama dalam filsafat pendidikan Islam. Menurut Azyumardi Azra, ontologi membahas hakikat pendidikan, epistemologi membahas sumber ilmu, dan aksiologi membahas tujuan pendidikan. Ketiganya saling berkaitan dan dapat dijadikan dasar dalam menyusun visi misi program studi pendidikan agama Islam. Yang ketujuh, mengenai konsep ta'dib dari Syekh Naqib Al-Athos yang menekankan pembentukan adab sebagai tujuan utama pendidikan Islam. Dalam pandangannya, pendidikan bukan hanya transfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yang terakhir atau yang ke-8, mengenai Ismail Razi Al-Faruqi yang mengusulkan Islamisasi dalam ilmu pengetahuan. Menurutnya, ilmu harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Islam. Salah satu contoh penerapannya adalah pembelajaran interdisipliner antara PAI dan ilmu sosial, seperti mengkaji fenomena sosial dari perspektif Islam. Baik, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.